Shalom saudaraku, kita sedang memasuki program baru dengan tema membidik kekekalan. Kita akan belajar di dalam program ini untuk terus mempersiapkan diri semakin hari semakin matang untuk kita bisa mempersiapkan kehidupan kekal kita semenjak kita masih hidup di muka bumi ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan dikenal oleh Allah. Ada sebuah perumpamaan seperti ini, saudaraku. Ada seorang pria bernama Doni. Dia membaca di surat kabar tentang rencana perayaan ulang tahun wali kota yang akan diadakan oleh kerabat-kerabatnya di sebuah hotel mewah di kotanya. Kemudian Doni merancangkan untuk menghadiri acara tersebut. Pada hari yang sudah ditentukan, Doni datang dengan pakaian yang istimewa, indah. Dan dia sedang membawa sebuah kado yang terbungkus rapi di tangannya. Dengan langkah yang mantap, dia memasuki hotel mewah itu. Namun di depan pintu masuk, ada seorang satpam yang sedang mencegat dia. Dan satpam itu menanyakan surat undangan khusus karena memang tidak semua orang diundang ke pesta ulang tahun wali kota tersebut. Doni kaget. Kemudian dia berkata, "Loh Pak, saya membaca pengumuman itu di koran kok." Loh, terus satpam itu bertanya, "Loh, berarti Anda tidak diundang ke pesta ini, Pak? Hanya kenalan-kenalan Pak Wali Kota yang menerima undangan khusus yang boleh diizinkan untuk masuk." "Tetapi saya mengenal Wali Kota kok, Pak. Saya mengenal Pak Wali Kota," kata Doni dengan tegas. "Oh ya?" Satpam itu bertanya, "Dari mana Anda mengenalnya?" Sambil tersenyum, satpam itu geleng-geleng kepala. "Saya melihat penampilannya di TV kok, Pak. Saya membaca komentarnya di surat kabar. Saya tahu di mana kantornya Pak Wali Kota. Dan yang terpenting, Pak Satpam, saya tahu sekali apa hobi dari Pak Wali Kota." Doni menjelaskan dengan begitu luar biasanya berharap untuk diizinkan masuk. Kemudian satpam itu dengan tersenyum berkata, "Jadi Bapak mengaku mengenal pribadi Pak Wali Kota? Sekarang saya tanya Pak, apakah Pak Wali Kota mengenal Anda secara pribadi?" Sambil dia tersenyum, satpam itu bertanya. Lalu Doni itu kaget mendengar pertanyaan ini. Sambil menggaruk-garuk kepalanya, dia mulai tersipu malu dan dia menjawab, "Wah, benar juga ya. Pak Wali Kota apa kenal saya ya, Pak? Ya udah deh, Pak, saya pulang dulu deh. Lain kali saya coba kalau ketemu Pak Wali Kota saya akan tanyakan apakah dia kenal saya." Lalu Doni itu dengan malu, dia membawa kado yang indah itu. Dia berpaling dan pulang. Saudaraku, ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu salah satu gambaran pada hari kiamat nanti. Akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan mengaku bahwa mengenal Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan ternyata berkata, "Aku tidak mengenal engkau, anakku. Aku tidak mengenal engkau. Siapa kau?" Bahkan di dalam Matius 7 ayat 22-23 jelas firman Tuhan berkata pada hari yang terakhir itu pasti akan ada banyak orang berseru-seru mengatakan bahwa "Aku sudah melakukan banyak hal dengan namamu, Tuhan Yesus." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Hai, orang yang melakukan kejahatan, enyah engkau dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau." Jelas, mengaku mengenal Tuhan belum tentu dikenal Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudaraku. Mengaku mengenal Tuhan belum tentu engkau dikenal Tuhan. Pengenalan yang sejati sesungguhnya menuntut relasi, interaksi, dan komunikasi dua arah terus-menerus. Mengenal namun tidak dikenal sama dengan hanya sekedar tahu. Secara kognitif tanpa ada hubungan pribadi di antara kedua belah pihak. Mungkin seseorang dapat sangat mengakui bahwa aku mengenal Tuhan. Aku mengenal siapa Tuhan Yesus. Tetapi hanya di dalam pengetahuan semata. Dia mungkin bisa menceritakan riwayat Yesus secara lengkap.
namun belum tentu ada hubungan yang pribadi dengannya secara real dan konkret. Saudaraku, ingatlah, mengaku mengenal belum tentu dikenal. Hati-hati dengan hal ini. Mengenal dan dikenal secara pribadi hanya dapat dibangun melalui sebuah relasi pribadi yang dibangun terus-menerus. Itulah sebabnya kekristenan bukanlah sebuah agama. Kekristenan adalah relasi pribadi antara orang percaya dengan pribadi Yesus itu sendiri. Relasi yang bersifat pribadi ini hanya dapat tercipta ketika kita menyediakan waktu setiap hari secara teratur untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan kita. Waktu teduh, saat duduk dekat kaki Tuhan. Saudaraku, ingatlah, tanpa engkau dan saya berdiam diri secara teratur dan mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya, serta berbicara kepadanya lewat doa-doa, tidak mungkin terjalin hubungan mengenal dan dikenal oleh Allah. Apakah saudara sungguh-sungguh mengenal dan dikenal Allah? Itu tanyakan dalam dirimu. Tanyakan dalam diriku. Ingat saudaraku, bukan sekedar tahu secara pengetahuan saja. Bukan pula sok mengaku kenal atau seolah-olah mengenal. Sekali lagi, yang terpenting apakah saudara mengenal dan dikenal Allah secara pribadi. Itu menentukan nasib kekalmu. Itu menentukan nasib kekalmu, saudaraku. Sehingga mulailah dari sekarang. Berikan waktu teduh untuk Tuhanmu. Berikan waktumu untuk duduk dekat kaki Tuhan, untuk mengenal isi hati Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengingatkan sekali lagi, bangunlah relasi dengan Tuhanmu. Bangunlah relasi yang indah dengan Tuhanmu, supaya engkau mengenal dan dikenal oleh Allahmu. Mari kita masuk di dalam doa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Pada hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah kami diingatkan hari ini untuk kami sungguh-sungguh mulai kembali membangun relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Kami mulai membangun relasi yang baik dengan Tuhan, karena kami tahu ini menyangkut nasib kekal kami. Ini menyangkut kehidupan kami di kekekalan nanti. Sehingga kami mau belajar mengenal siapa Tuhan kami, intim dengan Tuhan kami, sehingga kami bisa menikmati hubungan dua arah. Sehingga kami dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Kiranya renungan hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan teruslah bangkit menjadi pribadi yang benar-benar membanggakan Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom.